saya Putri Veronica dengan NPM 22411040. Saya dari kelas manajemen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lain. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan pajak atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Lalu tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah dilakukan analisis pada laporan keuangan, mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting mengapa analisis ini penting. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi hutang dan bunga baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang keempat, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang kelima, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang keenam, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. Yang ketujuh, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Lalu jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk T atau skontro dan bentuk laporan atau stafel. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya, ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode, perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung atau single step, serta bentuk bertahap atau multi step. Bentuk langsung artinya semua kategori pendapatan serta beban dihitung sekaligus, lalu diperoleh nominal laba rugi, sementara pada bentuk bertahap harus dilakukan pengelompokan terlebih dahulu terhadap kategori pendapatan serta beban. Yang ketiga, laporan perubahan posisi atau arus kas. Laporan ini memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi menjadi tiga utama, diantaranya aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi.
Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Lalu metode analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan tentu ada beberapa mode yang dapat digunakan. Secara garis besar ada dua metode dalam menganalisis. Metode pertama adalah metode horizontal, sementara metode berikutnya adalah metode vertikal. Yaitu yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini disebut dengan metode dinamis. Di samping metode analisis kelaporan keuangan di atas, ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal ini. Yang pertama, analisis tren atau indeks. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Lalu yang kedua, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan ini adalah kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Bagaimana dengan metode dalam analisis vertikal ini? Yang pertama, analisis common size. Yang kedua, analisis break even. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Yang keempat, teknik analisis pertumbuhan. Lalu ada lagi analisis industri. Di samping metode horizontal dan metode vertikal, ada satu lagi metode dalam analisis laporan keuangan, yakni analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibanding industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidak penyesuaian finansial yang harus diterapkan. Untuk analisis ini umumnya dipakai teknik perhitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan, dibutuhkan rasio rata-rata perusahaan lain di bidang sama dengan rasio bisnis suatu perusahaan yang akan melakukan analisis. Sebelum melakukan teknik ini, perlu juga dipastikan bahwa perusahaan lain tersebut menghitung rasio rata-rata industrinya dihitung dengan rasio yang sama. Lalu, prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Setelah memahami beberapa metode dalam menganalisis, saatnya mempelajari metode prosedur analisisnya. Yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan. Itu sangat penting. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Di samping itu, kita perlu pula memperhatikan perubahan perusahaan, misalnya perubahan posisi pihak manajemen kunci. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.